Apakah premi asuransi kesehatan kamu akan naik lagi di tahun 2024 ini? Buat kamu semua yang punya asuransi kesehatan, tonton ini sampai habis, karena ini penting. Di tahun 2023 lalu, hampir semua brand asuransi melakukan repricing atau menaikkan harga premi mereka khusus untuk produk asuransi kesehatan yang mengcover sesuai tagihan. Dan naiknya pun cukup bervariasi, ada yang 30%, 40%, 70%, bahkan ada yang 100%. Ada yang awalnya bilang tidak akan repricing, kemudian mereka mencoba bertahan, dan tidak sanggup dan akhirnya repricing juga. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan repricing ini? Mari kita bahas sampai ke akar-akarnya. Here is the truth. Semua ini berawal di antara tahun 2017 sampai 2019, di mana pada saat itu semua perusahaan asuransi di Indonesia berlomba-lomba menciptakan suatu produk yang fenomenal, yaitu produk asuransi kesehatan yang cover sesuai tagihan atau S-Charge. Yang artinya berapapun tagihan rumah sakitnya itu pasti akan dibayarkan selama tidak melebihi limit tahunan. Dan limit tahunan yang diberikan pun sangat-sangat besar, yang jumlahnya sampai miliaran. Berbeda dengan asuransi kesehatan luar negeri yang menetapkan sistem co-payment atau bayar sebagian atau on risk, sistem S-Charge yang ada di Indonesia itu memungkinkan setiap pasien melakukan perawatan tanpa bayar sepeser pun. Dan tanpa disadari, inilah yang menyebabkan si faktor X. Banyak agen asuransi menjelaskan bahwa alasan terjadinya repricing itu adalah karena inflasi biaya medis. Yes, itu benar. Faktor pandemi membuat orang lebih banyak berobat dan rumah sakitnya sendiri dituntut untuk terus memberikan fasilitas terbaik, baik dari infrastruktur maupun dari penyediaan alat-alat barunya. Ini yang menyebabkan inflasi biaya medis. Lalu apakah perusahaan asuransi tidak pernah memprediksi ini? Semua ini seharusnya masih dalam perhitungan mereka. Tapi ada satu faktor yang kita sebut faktor X ini yang tidak pernah mereka duga dan tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya, yaitu faktor fraud dan overtreatment. Asuransi kesehatan S-Charge yang berkewajiban untuk membayarkan tagihan rumah sakit sesuai tagihan berapapun itu ternyata memiliki celah untuk dieksploitasi oleh banyak oknum rumah sakit. Singkatnya gini deh, buat kalian yang pernah rawat inap di rumah sakit, pernah nggak kalian merasa kalau misalkan kalian cuma sakitnya di perut misalkan, tapi kalian dicek sampai seluruh anggota badan? Dan ada juga pemeriksaan lab yang seharusnya tidak usah dilakukan. Ataupun kalian seharusnya tidak usah dikasih obat ini tapi dikasih dalam jumlah yang banyak. Inilah yang namanya overtreatment. Yang pernah merasakan boleh komen di bawah. Dan parahnya eksploitasi ini semakin lama semakin banyak dilakukan. Dan tidak hanya dilakukan oleh oknum rumah sakit saja, tapi juga dilakukan oleh oknum nasabah. Tidak sedikit nasabah yang mungkin bertanya ke agennya bagaimana cara mereka medical check up agar bisa diaturkan rawat inap dan di-cover oleh asuransi. Hal ini yang menyebabkan kenaikan angka klaim yang sangat-sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan ini yang menyebabkan repricing. Dan kejadian ini menimpa pada semua brand perusahaan asuransi tanpa terkecuali. Ya karena mereka semua memiliki produk yang sama, ya S-Charge. Jadi semuanya akan mengalami masalah dan kepahitan yang sama. Apakah perusahaan asuransi kecolongan? Yes. Tapi apakah perusahaan asuransi akan diam saja dan membiarkan repricing terus-menerus terjadi? No. Prudential, sebagai perusahaan asuransi dengan market share paling banyak di Indonesia, mulai berpikir bahwa mungkin inflasi itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan, tapi fraud dan overtreatment itu adalah hal yang bisa dikendalikan. Maka mereka mulai mengajak rumah sakit di seluruh Indonesia untuk tergabung dalam jaringan yang namanya Pro Priority Hospital. Isi dari kesepakatan ini adalah rumah sakit harus ada transparansi dalam biaya sewajarnya dalam bentuk buku tarif. Ya kalau ini kurang lebih seperti kita masuk restoran itu kan lebih enak kalau ada daftar harga di buku menunya. Sebagai timbal baliknya, Prudential memberikan layanan cashless, jaminan ketersediaan kamar, dan yang paling kerennya ini nasabah dapat pulang duluan sebelum jaminan akhirnya diterbitkan. Semua ini dilakukan agar nasabah itu lebih banyak memilih Pro Priority Hospital untuk tempat perawatannya, dan rumah sakit yang belum bergabung itu akan memutuskan untuk segera bergabung. Maka repricing itu bisa dikendalikan. Langkah ini cukup efektif di mana hari demi hari itu semakin banyak rumah sakit yang bergabung dalam jaringan Priority Hospital. Namun, melobi ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia itu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam hitungan minggu ataupun hitungan bulan. Dan ini tidak berimbang dengan kecepatan kenaikan angka klaim yang semakin tinggi tiap harinya. Maka, Prudential harus memberikan suatu cara yang lebih cepat. Dan di 1 April 2024 ini, Prudential itu meluncurkan tidak hanya produk, tapi sebuah sistem yang mungkin tidak semua brand asuransi bisa lakukan. Sistem itu diberi nama PruWell.
Sistem ini simple, intinya cuma 3. Yang pertama, nasabah yang melakukan klaim di jaringan True Priority Hospital, biaya asuransinya akan naik sewajarnya seperti biaya asuransi pada umumnya. Yang kedua, nasabah yang melakukan klaim di luar jaringan True Priority Hospital akan mengalami kelonjakan biaya asuransi yang cukup signifikan di tahun depannya. Namun, itu akan kembali normal apabila di tahun berjalan nasabah kembali melakukan klaim di jaringan True Priority Hospital. Ketiga, nasabah yang tidak melakukan klaim sama sekali di tahun tersebut, maka kenaikan biaya asuransinya di tahun depan akan didiskon 5-20%. Prinsip ini dinamakan risk-based pricing atau kenaikan harga berdasarkan resiko. Sekaligus menjawab keluhan nasabah yang bilang, saya kan tidak pernah klaim, kenapa saya juga dikenakan repricing? Dengan prinsip ini, jauh lebih fair. Setelah ini, Prudential akan mulai mengirimkan surat penawaran seperti ini, yang isinya adalah mengajak para nasabahnya yang memiliki kartu kesehatan yang tipe S-Charge untuk konversi ke kartu baru PruWell. Dengan harapan semakin banyak pemegang kartu PruWell, sistem ini bisa semakin berjalan, nasabah merasa lebih fair, rumah sakit yang belum bergabung itu segera bergabung ke dalam jaringan True Priority Hospital, dan pada akhirnya repricing itu bisa dikendalikan. Apakah sistem ini akan berhasil? Mari kita lihat bersama. Yang jelas, Prudential ada melakukan sesuatu. Dan dengan kekuatan market share asuransi kesehatan terbanyak di Indonesia, Prudential ingin mengajak nasabahnya secara beramai-ramai untuk turut serta dalam mengendalikan masalah repricing yang sedang terjadi di industri asuransi sekarang ini. Menurut kamu gimana dengan langkah yang diambil oleh Prudential ini? Tulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa like dan share video ini kepada yang membutuhkan.